Tes ya. Dasar. Mazmur 139. Recording in progress. Ya, itu saya dapatkan bulan Mei tahun 1985. Tolong dicatat. Nah, kalau saudara sering perhatikan apa yang kalau saya mengajar, saudara perhatikan, saya dapat kewajiban pasal ini, ayat ini, tahun berapa, bulan berapa. Dan itu betul-betul berpengaruh sampai hari ini. Nah, saya tidak tahu apakah cukup banyak orang yang punya kebiasaan ini. Dan rupanya sistem ini yang membuat Tuhan itu suka mewahyukan dirinya. Saya beri contoh begini. Saudara punya tetangga, punya teman, punya sahabat, punya saudara. Terus saudara nasihati dia. Sebetulnya nasihatnya sederhana. Mungkin sudah banyak orang ngomongin nasihatnya. Tapi saudara perhatikan, kok yang nasihatku dia perhatikan dan dia lakukan. Kira-kira untuk berikutnya sudah beri sesuatu yang baru lagi kepada dia. Ya, ternyata itu yang berbuat kepada saya. Ketika banyak orang bertanya, kamu kok bisa hafal ayat? Saya nggak pernah hafalin ayat. Awal-awal kami menikah, istri saya juga bingung. Dia nggak lihat saya baca lagi tuh. Dia nggak lihat saya duduk berlutut berdoa kayak pendeta-pendeta yang lain. Nah, dia sempat tanya. Nah, dari mana? Terus kamu kok bangga bawa catatan? Nah, ini salah satu cara. Begitu Roh Kudus hadir lewat ayatnya atau firman, itu langsung mengubah seluruh konsep saya. Dan konsep itu saya lakukan dan gak tahu itu membekas sekali, saudara. Kalau saya beri contoh jelek itu begini. Kalau saudara pernah naik motor, ada genangan air dan nggak tahu kalau ada lubang cuplok, mungkin tidak jatuh, apalagi kalau jatuh. Kira-kira tiap kali lewat daerah itu dicari lubangnya lagi. Hati-hati, Menghindar lah. Nah, ini salah satu yang Roh Kudus tunjukkan. Begitu saya terobsesi, begitu saya menikmati kewajiban firman itu, sampai, dan ini alasan saya melarang orang baca Alkitab berurutan, pakai renungan harian, tiap hari ganti topik. Justru nggak baik. Setiap saya dapat kewajiban dari Roh Kudus, itu ulang-ulang. Rekor yang saya pernah catat, saya lupa bagian yang mana, tapi satu bagian itu bisa 3 bulan tiap pagi saya nggak ganti. Dan anehnya, hal yang sama, ya contoh Mazmur 139 ini, tiap hari saya baca pasti ketemu hal yang baru. Merenung, ketemu hal baru lagi. Nah, dari situ saya belajar, saya biarkan Roh Kudus yang mengajari saya, sampai istilah saya jangan dipakai. Dia yang capek, apa saya yang capek? Ngerti istilahnya? Nah, kalau salah satu capek berarti stop. Baru diganti topik lain. Nah, sistem ini yang membuat Roh Kudus gampang mengingatkan saya. Dan yang ayat itu, ingat di tahun ini, di rumah itu, kejadian itu. Ya seperti kita pernah terprosok di rumah. Maka itu sambil saya mengajar, nggak ada catatan, bisa ngajar 1 jam, 2 jam. Karena semuanya ada di dalam memori saya. Dan itu bukan dihafal, tapi dialami. Saya harap mengerti ya. Nah, saya kembali, ini salah satu contoh. Mei 85. Dan itu pertama kali saya ke Toronto, Kanada, dan bertemu dengan Mami Yunus. Itu pertama kali. Nah,
salah satu anggota gereja itu, saya nggak tahu bagaimana ceritanya hari itu, saya diajak ke Science Museum, jadi museum ilmu pengetahuan. Nah, saya juga nggak tahu siapa memberitahu pada pertama kali saya ke gereja itu. Ada yang beritahu bahwa kalau konten itu nggak suka yang rohani-rohani, maunya pengetahuan umum. Nah, saya dibawa. Nah, itu pertama kali saya melihat proses ibu melahirkan lewat film. Itu pertama kali. Nah, begitu saya melihat film di Science Museum itu, saudara, Mazmur 139 ini muncul. Pulang dari museum itu, saya buka. Wah, itu membuka mata saya. Saya pakai istilahnya Pak Pes tentang egoisnya Tuhan. Dengar ya. Kalau Tuhan tidak egois, maaf kalau saya mulai dengan diri saya. Kalau Tuhan tidak egois, saya tidak akan jadi seperti ini dan tidak ada pelayanan yang seperti ini. Artinya, begitu saya yakin dan tahu betul, itu tadi skenario dan buku harian yang sudah ditulis. Begitu saya tahu, saya jadi orang yang keras, maaf, dan suka paksa orang. Kelihatan egois ya? Tapi saya minta suara jujur, maaf ya, yang belum tahu nanti saja tahu. Berapa banyak yang saya paksa dan jadi seperti ini? Ngerti maksudnya? Kenapa saya juga jadi egois? Ketika saya sudah tahu ini skenario-nya Tuhan untuk orang itu. Sedih, tapi puji Tuhan gak banyak. Ada yang gak mau. Ya sudah, mereka pergi dan cari jalan sendiri. 4 hari yang lalu, hari Selasa, maaf saya sebut nama, masih ingat saudara kita Niko Kapoyos? Oh iya. Tiba-tiba 4 hari lalu dia WA saya shock. Pak, saya stroke sekarang. Istri saya ninggalin saya, bawa 3 anak saya terlunta-lunta sekarang. Terus kalimat ini, seandainya saya dulu nurut Papa, hidup gak akan begitu. Maaf ya saudara, kalau sekarang dia tinggal kembali ke kampung di daerah Tondanus, tiba-tiba di WA saya seperti itu. Aduh, hancur juga. Tapi saya bilang kepada dia, kalau kamu mau bertobat, Tuhan bisa pulang. Amin. Tuhan bisa pulang. Itu kembali ke buku harian itu. Kamu contekan lagi. Jadi kalau Tuhan egois, ya itu tadi. Saya ingin ulangi apa yang Peres katakan. Tuhan itu tidak pernah memulai dari awal. Keren, kalimat itu keren. Tuhan itu memulai untuk kita dari akhir. Tak ada. Loh, kenapa bisa dari akhir? Karena sudah selesai. Maka itu tidak ada pribadi yang bernama Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, kecuali Tuhan Yesus. Nah, kapan sudah selesainya? Waktu dia disalib, sudah selesai. Saudara, ini betul-betul luar biasa. Secara logika susah dimengerti. Bagaimana memulai sesuatu kok dari akhir. Tapi karena kita kenal Papa kita yang hebat,
yang harus dimulai dari akhir, karena dia sudah selesaikan dulu. Baru kita balik ke depan. Nah, untuk balik ke depan pun nggak sulit, karena dia sudah mulai. Coba yang cerna kalimat ini betul-betul cerna. Aduh, WA-nya ada di HP yang dipakai untuk Facebook. Hari Sabtu pagi, tanggal 9 September, saya harus menuju ke suatu tempat. Dan saudara kalian, salah satu anak saya di Jakarta, saya bilang, saya mau cari taksi aja, jangan Pak, ada Grab. Ya terus saya gak punya aplikasi. Datanglah supirnya, namanya Aldi, orang Sunda. Begitu saya naik, Roh Kudus bilang sesuatu. Saya cuma sampaikan santai saja. Ya, Aldi salam kenal, saya pada ada dia. Begini. Dia menangis. Kenapa? Bapak, itu yang saya alami dari kecil. Bahkan kalau bapak saya mati, saya gak akan pernah nangis. Bahkan saya syukur. Oke, Aldi, hari ini selesai semua. Terus wah, cerita. Jaraknya gak panjang, jadi gak sampai 10 menitnya. Aduh, sayang waktunya, tapi saya sudah catat nomor teleponnya. Nah, saya lupa ngasih tip, karena begitu turun sudah ketemu saja. Nah, selesai ketemu orang itu, saya baru ingat, aduh, saya belum ngasih tip. Murah sekali, bayarnya cuma 13.000. Jarak ini. Nah, Aldi, minta nomor rekeningnya. Akhirnya dia manggil papa. Untuk apa? Papa lupa ngasih tip kamu. Jangan suara mikir macam-macam. Seperti itu prinsip saya. Terus Roh Kudus gerakan, kamu kirim 1 juta. Loh, sabu saya cuma 1 juta 165.000. Masih kembali. Nah, ya udah, saya nggak pernah mikir. Terus, kenapa Pak? Ya, Papa ingin ngasih kamu. Saya tuh gak punya rekening Pak. Saya kasih nomor rekening istri saya, gak apa-apa. Waktu saya kirim, dia kaget. Para jumlahnya besar. Nah, rupanya itu jalan masuk. Baru tadi Pak. Ternyata mereka ini mau cerai. Sebab si Aldi ini selingkuh dan ketahuan. Dan hebatnya, istrinya pun kaget. Pertama kali ini setelah sekian lama, istri mau mengirim duit sebanyak ini. Dan ternyata kan jadi itu. Siapa orang itu? Aldi bilang itu papa saya. Papa yang mana? Yang cerita mertuanya siapa? Itu kan luar biasa. Akhirnya kami telepon bertiga. Wih, istri cerita. Akhirnya kita panggil papa tahu. Kalau saya ngomong kata bajingan itu masih baik untuk dia. Ayo, coba caranya itu. Kalau istilah saya buat main karambol. Nyendil sini kena yang situ. Hebat sekali. Dari bayar 13.000 jadi 1 juta. Ternyata keluarga dipulihkan dengan 2 anak terus. Itu hebatnya Tuhan. Amin. Enggak pakai doa puasa lagi. Gak usah doa puasa, betul-betul. Sudah enggak perlu doa puasa. Terlalu lama. Terlalu lama. Saya tadi itu gak pernah puasa sukses. Terus kadang-kadang yang suka puasa bertambah. Tanya setan gak pernah puasa tapi gak sukses. Catat itu baik-baik. Kalimatnya saya catat itu. Oh, catat itu. Ya. Yang banyak puasa gak sukses-sukses. Kenapa Ben? Nyiksa diri. Iya.
maksudnya supaya kamu berbelas kasihan. Daripada kamu mati mogok makan. Oke ya. Jadi ini kita akan mengerti Tuhan itu egois. Karena dia tahu yang terbaik. Betul. Ya, jangan kita egois karena mencari keuntungan buat diri kita, itu kejahatan yang luar biasa. Dia itu alfa omega, kalimat itu bagus. Jadi hidup dengan Bapa di surga selalu dimulai dari akhir, bukan dari awal. Amin. Karena sudah tahu ceritanya bagaimana, ya sudah ikuti saja. Oke, bagi yang masih penasaran dengan Mazmur 139, ayo kita buka. Ya. Mudah-mudahan yang masih ingat berapa kali saya sharing ini, ya. Udah, mulai ayat 1. Cepat, ada 6 poin. Ya, yang kita cara ringkas saja ya. 1, 2, 3. Ayo mana suara itu? Tuhan engkau satu-satu menyelidiki dan mengenal aku. Terus mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. 4, engkau mengetahui pikiranku yang dari jauh. Yang 5, Kau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. 6, segala jalanku kau maklumi. Saudara, lagi sekali Mei 90. Dan itu pertama kali saya ketemu dengan Mama Yunus. Dan ada sejarah ayat ini luar biasa. Pasal ini merubah hidup saya sejak itu dan sampai hari ini terus berjalan. Sekarang banyak. Secara psikologis, problem manusia yang terutama bukan uang, Ya. bukan sakit, bukan gak punya rumah, bukan tidak menikah. Catat. Problem utama manusia, dia sendiri gak kenal siapa dia. Ini psikologis membuktikan orang yang gak kenal siapa dirinya, berarti orang itu adalah sumber masalah. Betul? Ini beberapa hari yang lalu salah seorang cucu saya dapat anjing. Cerita sudah lama, dapat anjingnya kira-kira sudah 3 tahun. Tapi beberapa hari yang lalu papa mamanya telepon, kami jadi repot dengan anjing ini. Nah, karena waktu terakhir saya nginep di rumah mereka, saya lihat anjing ini terlalu betul. Nah, saya punya istilah dari keluarga anak yang lain. Anjing yang disayang berkelebihan, akhirnya dia lupa kalau dia anjing. Lu serius dia lupa kalau dia anjing. Dia minta handphone lagi. Karena cucu saya ini terlalu memanjakan dia. Nah, setelah cucu ini nggak bisa ngurus anjingnya, sekarang papa-papanya ngurus anjingnya. Tapi sudah salah asuhan. Akhirnya jadi kambing. Bukan jadi orang. Dia kayak orang akhirnya. Ngeri loh, jadi dia ngomong, oh ya betul. Jadi betul papi ngomong, dia akhirnya lupa kalau dia itu. Tapi itu konsepnya luar biasa. Nah, manusia yang tidak tahu siapa diri, dia itu adalah sumber masalah. Orang yang seperti ini menikah dengan orang baik, maka yang baik jadi rusak. Ini masalah. Maka itu 3 ayat pertama Mazmur 139 ini dasar. Ternyata satu-satunya pribadi yang paling tahu dan kenal cuma Bapa di surga. Amin.
Nah, cukup dari 6 tadi apa saja, mengetahui, mengenal, memaklumi, memeriksa, menyelidiki, mengerti, memeriksa, memaklumi, coba itu dibongkar. Orang yang susah tidur problemnya itu masalah psikis, bukan karena kurang kenyang. Setuju? Ya psikisnya, jiwanya itu yang terganggu terus. Maka itu tidurnya nggak nyenyak. Orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri akan terus punya masalah dengan dia sendiri. Tadi malam Immanuel mengatakannya 4 perdamaian, salah satu saya lupa, berdamai dengan diri sendiri. Suara apa? Saudara, ini fakta dalam hidup. Maka itu kalau saudara ketemu dengan orang, aku ini kenapa ya? Aku ini siapa ya? Nah, langsung bacakan ayat. Berarti dia nggak tahu siapa dirinya. Adik ingat dan tadi siapa yang ngomong ini? Maka itu bereskan diri dengan Tuhan secara serius. Maka kalau kita izinkan yang Maha Tahu menerangi kita, ingat bisa MacBooknya salah satu saudara kalian bukan di Jakarta yang rusak. Jadi dia yang paling tahu kerusakan kita di mana. Ayat 4 disimpulkan dengan kata ini, ayat 4. Ayo baca. Sebelum ada mengeluarkan perkataan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Kalau bahasa lain terjemahan berkata sebelum satu kata saja keluar dari mulutmu, engkau sudah tahu. Nah, maka itu yang kebanyakan berdoa percuma. Betul tidak? Ngapain doa panjang-panjang? Sebelum ngomong aja dia sudah tahu. ngabisin kuota. Ya, lebih ngabisin kuota. Lebih baik menikmati hadiratnya. Ya, ingat loh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan ini. Amin. Itu jauh lebih berkenan daripada kebanyakan ngomong dalam doa. Karena setiap kata yang kita belum ucapkan Bapa sudah tahu. Mau ngomong apa, mau memberitahu apa. Nah, saudara perhatikan hubungan 3 ayat berisi 6 hal tentang kita. Begitu selesai dengan 3 ayat itu, Bapak nyimpulkan, maka itu jangan banyak bicara. Nikmati kehadiran Yesus. Amin. Ucaplah dan lihatlah, taste the Lord. Saudara, jangan saudara menganggap daun ini kurang ajar. Ternyata kata kecaplah, Tuhan itu bisa kita nikmati. Amin. Nyam gitu. Nah, kalau bisa pakai kalimat Jawa lebih enak. Tuhan Gusti Sogi Pelamu. Tak di kamu dijilat-jilat. Kalau kita makan es anak kecil, nah seperti itu. Itu jauh lebih indah buat kita menikmati Tuhan daripada nyerocos menerangkan macam-macam ke dia. Ingat kemarin saudara di Jakarta, maksudnya dia menerangkan kepada pihak tukang servis ini begini begitu. Jawabannya, aku juga nggak tahu, aku nggak tahu kabel ini. Jangan banyak ngomong. Nah, seringkali kita nyerocos sendiri. Dan ini yang saya lakukan berpuluh tahun. Saya cuma menikmati dia. Jauh lebih indah kalau dia lebih banyak bicara kepada kita. Amin. Daripada kita ngomong sendiri. Misalnya, nah kalau melihat ayat yang kelima sampai ayat 12, coba saya waktunya ya,
Di situ ditulis mau lari kemana? Ya, 5-12. Ayo lari kemana saja. Ayo lari kemana cepat baca. Ya, mengurung-urung karena dia tahu. Terus Engkau menaruh tanganmu ya baca terus. ke atas Terlalu ajaib bagiku apanya? pengetahuan itu. Pengetahuan ini terus. Dan sampai aku mencapainya. Iya, tinggi. Ya. Nah, stop dulu. Sebelum ayat berapa ini kemana? 4-5-6 itu menunjukkan betapa matangnya dia. Dari depan, belakang, dari mana-mana dia mengurung kita. Enggak bisa lari dari hadapannya. Terus kalimat terakhir ayat 5 itu dan naruh tanganmu di atasku. Jadi dinaungi, dijagai terus luar biasa. Kenapa? Ayo kamu kemana? Oh ya, ayo kemana ya? Dicobain begitu, ayo mau lari kemana? Nah seperti itu loh Bapak kita. Seperti itu Bapak kita. Berapa kali yang lalu ada orang yang saya nangis, sepikir dia punya masalah. Enggak. Terus dia jawab, ya karena biasanya telepon kode pasti masalah terus. Aku tidak punya masalah, aku baru menemukan ayat Yesaya berapa itu sampai masa mama menggendong itu. Ternyata Tuhan menganggap aku anak kecil terus. Begitu dia nangis, luar biasa. Noel tadi pagi ya. Nah waktu belajar soal jadi orang tua paling tinggi di TKKP, ada seorang peserta saya tidak kenal sama. Saya bilang umur berapa? Ya, umur saya 70 tahun baru ngerti ada firman seperti ini untuk didik anak. Apalagi saya berkata kepada orang tua itu, jadi yang baru tahu ada sistem seperti ini punya anak lagi, didik anak itu dengan sini pasti anak itu. Dan banyak orang tua ini umur 70 itu dia nulis baru tahu sekarang. Nah banyak orang yang kita itu enggak. Ya, jadi betapa hebatnya Tuhan. Coba ya sampai di kalimat ini. Ingat yang kemarin kita belajar kemarin. Seandainya semua kita hidup dan menghidupi firman, hidup ini nggak ada masalah. Tidak ada. Maka itu kalau sampai ada masalah, ya kitanya yang belum beres. Sudahlah paksa terima keegoisan Tuhan atas diri kita, karena dia paling tahu. Nah, jadi setelah 5 dan 6 ayatnya, terus saya tuju. Kemana aku dapat pergi menjadi rohmu? Terus baca. Kemana aku dapat lari? Dari hadapanmu. Terus pakai tangga sampai langit. Terus Jika aku menaruh tempat tidur. nah, aku Ya, orang mati. Si orang stres di kuburan. Karena saya pikirannya gini ya, kalau aku menaruh tempat tidurku di dunia Orang mati? memang ada kaitannya dengan stres, tapi seperti orang putus asa. Iya, memang mati. betul. Itu juga Tuhan. Iya, bayangkan sudah putus asa, ingin mati saja. Apa ada di situ juga? Kan luar biasa. Biasanya orang yang ingin mati itu malah takut mati sebetulnya. Iya, orang yang ingin mati itu malah takut mati. Mati enggak ya? Nah, jadi para istri yang ikuti di rumah, tadi ada beberapa istri bilang walaupun belum bisa hadir, tetap bisa menjadi online. Nggak apa-apa. Gak usah jawab. Karena hari ini kami yang suami-suami mau ngomongin istri. Nah, tolong suami istri setelah tahu sampai ayat ini, ternyata semua permasalahan kita gara-gara kita nggak kenal diri kita, bagaimana bisa kenal pasangan kita? Dan kalau yang di rumah juga sering bermasalah dengan yang di sini, ayo kenali dirimu sendiri dulu. Amin kan ya, yang di rumah.
kita dua bergeser dari tidak mengenal diri sendiri, lalu berjalan ke tengah-tengah, saling mengenal, rumah tangga pasti aman. Kemana lagi? Sudah orang dunia orang mati, di kuburan, Terbang dengan sayap fajar. Terbang dengan sayap fajar. Pastinya fisika ini berarti pakai kecepatan cahaya. Ya orang nganggur. Nama ya. Tapi di situ Tuhan ada. dia ada. Terus kemana lagi? Membuat kediaman di ujung laut. Iya, membuat kediaman di ujung laut. Laut tidak ada ujung. Itu mutar. Dia itu saking stresnya. Di situ juga Tuhan ada. Ya, kemana lagi? Oh, tangan kanan papa memegang tangan terus. Nah, akhirnya dia putus asa sendiri, lari ke langit, ketemu kuburan, ketemu ujung laut, ketemu kemana-mana ketemu. Satu yang terakhir gelap. Biar gelap pekat sekalipun, ternyata Terang. nah, sampai terang pun jadi gelap. Ternyata kegelapan itu nggak menutupi, menyembunyikan kita di dalam pengetahuan Bapa. Amin. Jadi kesimpulannya yang suka lari-lari capek kan? Stop sudah. Amin. Tunggu Tuhan. Jangan lari ke sana. Ya. Pernah nggak ketemu orang? Oh, mungkin aku ini karena kurang modal. Ya udah jadi pinjaman kredit. Oh, mungkin aku ini kurang pintar. Aku mau sekolah lagi. Oh, aku mungkin karena kurang pengalaman. Aku mau cari training. Ke mana? Pernah ketemu orang seperti itu? Ujungnya kembali ke Nabi. Baliknya ke sini juga. Ngapain lari-lari? Cari gaji besar-besar di sana, balik sini juga. Ngerti gak prinsip ini? Nah, maka ini hebatnya Mazmur 139. Amin. Udah sampai berapa? Nah, habis 12 itu belum? Kegelapan tidak bisa. 12 bunyinya? Oh, tidak menggelapkan bagimu. Terus? Nah, tobat gak malamnya pun jadi sia. Gak bisa lari, gak bisa lari. Betul, ayo yang lari-lari. Maaf kalau sebut nama. Yang ingat yang lama-lama termasuk hidup pada satu tahun. Sekarang kita Amos. Oh Eko. Oh saya menurut. Jadi waktu itu kloternya Vido ada Eko, ada Amos, ada Gideon. Yang lama pasti. Nah ini bukti, maaf ya. Saya terakhir minta Eko cobalah. Namanya Gideon satu Jawa. Selamat. Ya, oh ya, cinta. Nah akhirnya si Gideon ini nggak tahu. Amos tahu. Maka itu lihat bedanya mereka. Saya pernah bilang sama Mbak Ana, kalau Gideon mau balik, kami mau terima. Tapi Mbak Ana bilang dia sudah malu. Aduh sedih sekali. Ini fakta. Maka itu jangan coba menentang dan melawan keegoisan Tuhan dan alfa omeganya dia dulu. Nah, saudara perhatikan dari ayat 1 sampai 3 tentang dia kenal kita. Ayat 4 dia simpulkan, gak usah banyak ngomong. Sama tahu kalau saudara ke dokter, saudara pasien bicarakan dari dokter. Kalau saya jadi dokter bisa sudah obat tidur. Daripada kamu terus malah repot. Betul? Nah, jadi Bapak bilang sudah jangan banyak ngomong. Lalu dia jelaskan ayat 5 sampai 6 dasarnya dia. Lalu Tuhan cerita orang suka lari-lari. Lari kemana? Selalu ada dia di sini. Lihat kalimat pertama yang 13. Kenapa
dia bisa tahu semua tentang kita karena, betul ada kata karena? Sebab Sebab engkau yang membuat buah pinggangku, membentuk buah pinggangku. Finish bacakan terjemahan yang lain di situ. ini masih sama. Pak Filipus mungkin yang lain. Ayat engkau TSI ayat 13. Ya, sebentar lagi di siapa? Yang apa? Ayat Ya boleh. Sebab engkau membentuk bagian dalam tubuhku, engkau menenun aku di dalam rahim Ya. ibuku. Saudara sampai kata menenun. Ya, kembali ke Mei 1985. Sebelum saya tahu film itu, saya sudah kenalkan tahu sedih jari dan semuanya itu. Nah, ini loh bedanya handmade dengan buatan pabrik, buatan tangan dan buatan pabrik. Beda nggak? Beda. Buatan pabrik nomor registernya yang lain, tapi modelnya sama-sama. Kalau buatan tangan nggak ada yang sama. Bayangkan dari sidik jari nggak ada yang sama segini. Yang hidup sekarang berapa miliar, yang mati sudah berapa. Yang kan lain, retina mata kita nggak ada yang sama. Letak gigi kita nggak ada yang sama. Maka itu negara-negara maju cara mendata kependudukan nggak cuma tanda tangan, nggak cuma sidik jari, nggak cuma retina, tapi fusi. Ternyata manusia sedunia letak fusi gigi ini nggak ada yang sama. Hebat nggak Tuhan itu? Belum DNA kita lagi yang lebih rumit, nggak ada yang sama karena ditenun. Katakan apa? Pernah lihat anak kembar satu telur kembar identik? Percaya tetap ada bedanya? Ini ayat. Terus 14. Siapa? Pak Filipus. Ya baca, aku bersyukur kepadamu. Nah, ayat ini yang selalu saya ajarkan katanya orang. Kalau suatu hari kamu lapar, nggak punya duit, orang musuhin kamu, kakimu canteng kan, bisa gigimu sakit. Pokoknya nggak enak semua. Begitu kamu bercermin baca ayat ini, saya memegang kepala, memegang pipi, memegang semua. Dahsyat kejadian. Kok nggak ada yang ngapain? Terus pegang perut, walaupun lapar tapi nafsu makan masih ada. Jangan juga. Betul. Karena ada orang kenyang, ada orang punya duit banyak tapi nggak punya nafsu makan. Ayo pilih yang mana? Lebih baik pilih nggak punya duit tapi masih punya nafsu makan. Amin. Nggak masalah. Itu sehat puasa. Serius. Ya maaf. Kalau tiap hari kita masih bisa BAB normal, itu mujizat loh. Enak cerita. Lega. Atau ketika nggak ada apa-apa, kejepit segala masih bisa kentut. Berarti kita harus membuktikan masih normal. Nah itu arti ayat 15. Kejadian dahsyat ayat 15. Tulang-tulang itu. Itu artinya kalau Papa sudah bertanggung jawab ketika kita masih embrio, masih janin, tulang-tulang kita pun dia perhatikan. Masa dia nggak perhatikan kita terus sampai akhir hidup kita? Amin. Gak mungkin. Itu cara kita merenungkan ayat ini. Ayat 16. Wah ini hebat. Ini yang tadi Pak Pir sudah bahas. Apa? Masih bakal anak, belum jadi anak, tapi matanya memeriksa, meneliti, mengikuti perkembangan kita terus. Nah, dalam kitabmu ada bukunya. Semuanya tertulis, semuanya apa? Tentang hidup kita dari awal sampai akhir. Nah, ini yang dikatakan tadi lupa beres.
Ya udah, lihat aja buku harian ini. Jadi tulis kok, ngapain repot-repot. Amin. Lagi sekali istilah ini bagus. Papa di surga selalu memulai dengan kita itu dari akhir. Harus dia tulis semuanya. Ikuti saja. Hidup akan jadi indah, akan jadi luar biasa. Sebelum ada satu pun daripada. Nah, ini hebatnya Mazmur 129. Saya sendiri nggak bosan-bosan merenungkan ini karena memang gas luar biasa. Nah, para pria, kita yang ditetapkan sebagai kepala, berarti istri dan anak-anak kita tergantung kepala. Kepala sering pusing, istri muter-muter. Belum betul tidak? Ngerti kok istilahnya? Kepala pusing, tubuh muter-muter, anak jadi gasing. Ngerti? Tahu gasing? Betul nggak kepala ini loh? Ayo suami-suami, pria-pria kita bertahan. Kita bersyukur di sini ada contoh Excel. Betul, Excel luar biasa. Maaf bagi yang belum tahu. Excel ini anak pertama dari satu keluarga. Ayahnya tiba-tiba meninggal mendadak tanpa ada persiapan apa. Dan keluarganya punya tanggungan hutang yang gak main. Luar biasa. Nanti kamu kasih kesaksian ya, supaya tahu. Nah, jadi pria kita ini punya tanggung jawab. Kalau ada di antara kita berkata, syukur aku gak punya anak. Tunggu. Walaupun saudara menikah gak punya anak, tetap surga saudara bawa di hidup. Keluarga kita harus jadi contoh buat yang lain. Walaupun kita gak punya anak, ada yang gak punya anak, tetap kita punya tanggung jawab. Maka itu hari ini pria, tanggung jawab kita itu gak main-main karena kepala. Tadi pagi ada yang WA saya, aduh, tolong doakan, sini banyak pikiran. Terus Tuhan kasih hikmat saya cuma tanya, kepalamu berapa? Dan kepala. Loh kenapa tanya? Loh, mungkin kamu lupa. Satunya sih, kalau kepala satu, mikirnya satu saja, jangan banyak dong. Ngapain didoakan? Lupa gitu, semua apa? Betul tidak? Kalau kepala satu, mikirnya satu. Saya juga sering jawab, saya tertawa sendiri. Itu juga ya. Makanya yang banyak pikiran sombong kamu. Jokowi jatuh salah. Masa saya mengalahkan Jokowi? Setuju ya? Nah, jadi yang banyak pikiran sombong itu aja. Satu aja nggak selesai dipikirin, mau banyak. Apa yang jadi pikiran kita? Taat. Ikuti buku harian. Wah, kalau kita hidup seperti itu luar biasa. Satu saksi dulu. Ayo sini. Tepuk tangan buat orang ini. Ayo semua kami berkumpul. Ya, mau cerita apa? Gimana? Karena Bapak tiba-tiba mendadak pergi, ada persiapan apa-apa, kamu dikasih tanggung jawab begitu banyak. Jadi sebelumnya ini, sebelum jauh Papa meninggal itu, aku dulu masih SMA di sini. Aku ingat khotbahnya Papi tentang yang Papi cerita ada anggota keluarga meninggal. Di situ tuh bukan difokuskan ke sedihnya kita
sedih terus, tenggelam, bukan itu yang jadi fokus. Kadang orang-orang saya pikir bahwa sedih ya wajar, sedih, tapi sedih itu ada waktunya, kayak yang saya belajar dari Alkitab di pengkhotbah itu semua ada waktunya. Ya memang suatu saat kita semua tinggal tunggu giliran, kalau Papi bilang. Ya semenjak itu kalau saya mau cerita, saya cerita di bagian kliniknya di Alfa. Di situ pagi-pagi itu jam setengah, biasanya jam 7 sudah buka toko. Jadi aku jam setengah, ketika anak-anak toko udah datang, aku mandi, aku mau berangkat ke BMW. Iva telepon. Iva bilang, histeris di telepon. Kok ke rumah kok apa? Aku langsung aja tak matiin, langsung berangkat, gak perlu tanya-tanya. Aku ke sana, masuk rumah. Papa itu sudah nggak sadarkan diri, ikutin yang di kasur ya. Tapi ya sudah, aku tetap tenang, maksudnya tenang. Kita bawa ke klinik cepat sudah. Saya waktu itu ke depan ada Om Pur. Memang saya teriak, Pur datang. Kita angkat ke mobil, kita bawa ke klinik. Di klinik ada Mama di situ, ada Om Edo juga datang, dan training. Semua ada di dalam ruangan. Tapi aku nggak mau dalam ruangan karena di situ fokusnya itu sudah, kalau bagi saya itu negatif, maksudnya negatif. Mereka sudah memikirkan hal yang buruk, yaitu meninggal. Aku keluar, aku ambil aqua, duduk tenang. Ada Om Edo di sebelahku waktu itu. Tapi sebelum Om Edo datang tuh aku duduk di bagian tamannya, kalau yang tahu di klinik Alfa. Aku dalam hati berdoa, Tuhan, kalau memang ini jalan papaku meninggal, ya sudah nggak apa-apa. Berarti ini jalanku setelahnya. Makanya pada saat itu aku nggak sedih, itu pasti sedih. Cuman aku nggak mau melihatkan sedih. Ya aku berdoa saja. Kata-kata yang aku bilang dalam mobil, ada Om Benny kan, sama Tante Eni gitu ya. Aku bilang sebenarnya aku tuh nggak sedih, bukan berarti nggak sayang. Yang aku pikirkan setelah ini gimana, aku harus fokus. Bukan, aku nggak boleh larut dalam kesedihan. Aku punya keluarga, adik, semuanya. Yang aku fokuskan adalah hari itu juga aku dilantik jadi kepala keluarga. Setelah itu ya gimana ya, kayak bahasanya kalau saya nyebut itu capek sedikit. Gak usah kelamaan buang-buang waktu. Mending aku pikir strategi ini gimana kok jalan. Ada Ivi gimana balik, Ivi mau kesini, dia mau ikut makam. Jadi aku mikir untuk ke depan. Orang meninggal ya sudah meninggal, mau gimana lagi. Yang pentingnya kita bukan itu aja yang saya tekankan, bahwa meninggal itu ya sudah meninggal, bukan berarti aku tidak menghargai atau gimana. Memang sudah waktunya, di Alkitab pun ditulis itu korban. Semua sudah tinggal tunggu giliran, aku pun tunggu giliran. Yang penting apa yang kita lakukan di bumi ini itu yang tanggung jawab, masih banyak yang kita lakukan. Dan aku percaya bahwa ketika kita masih hidup, kita bangun pagi masih bisa bernapas, masih bisa melihat langit, hal itu menyadarkan bahwa aku masih ada tugas. Tugas itu berakhir ketika aku sudah dipanggil. Dan aku mengimani itu ketika aku bangun pagi, wah aku masih hidup, berarti masih ada tugas yang Tuhan berikan. Coba ulangi kalimat tadi. Itu kata penting. Aku sadar aku bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Itu ternyata kan sadar itu. Ya itu, aku sadar bahwa sedih itu bukan prioritas. Yang prioritas aku sadar bahwa waktu itu aku dilantik. Iya. Makasih. Nah, saudara, tadi saya tulis di tema karena setiap kali saya online begini,
Facebook itu minta untuk tulis tema. Saya nggak ngomong apa. Tiba-tiba terus bilang peranan pria sehari-hari di dunia. Nah ini peranan. Nah saya nggak tahu kalau alur pembicaraan kita sejauh ini. Dan selalu kami belajar. Kami semuanya tahu. Ya, papa masih ada. Ya wajar lah. Kamu sebagai anak muda kok main ini, main itu. Ya, kamu jaga toko, ambil saudara saja. Betul nggak? Wajar. Maka itu kami semua kaget. Begitu papa nggak ada. Tiba-tiba dengan sikap dan tepat kamu ambil alih semua. Itu kamu bangga, betul nggak? Dan itu luar biasa. Ternyata ini kuncinya. Dia sebagai kepala keluarga. Tepuk tangan buat Exo. Terima kasih. Nah, saya ingin cerita kita supaya tahu. Jadi lamaran tanggal berapa itu 11 atau 17? Yang mana? Herman 11. Ini saya mau cerita supaya tahu apa ya. Kalau saya pakai kata tragis, tapi dengan firman ini kita tahu. Kalau bapak lamarannya 11 atau 17? Ini kan di sini orang tuanya di sana. Dan itu meninggalnya umur 20-an. Oh iya, 17 atau 11. Cepat, karena ini waktunya itu singkat sekali loh. Dan catatan? Jangan di YouTube. Niman nulis. Tanya di Facebook dong. Nah serius ini saya tanya. Belasan toh? Iya. Terus sekarang jadi dalam satu bulan yang sama toh? Iya. Bulan berikutnya. Oh bulan berikutnya. Cuma nah, mereka jadi setelah lamaran itu mereka merencanakan menikah tanggal 25. 23 Maret. Oke. Ya 23 Maretnya. Jaraknya pendek. Ternyata papanya Esther dipanggil tanggal 25 Februari. Oh ya Februari sebenarnya. Bayangkan siapa nggak shock? Hanya hitungan minggu hari saja. Selesai lamaran, tetapkan tanggal. Di tengah-tengah itu papanya meninggal. Maka Esther kamu luar biasa. Nah kalimat tadi ini kata ini. Aku dilantik jadi kepala keluarga dan tidak mau larut dalam kesedihan. Simpankan. Nah, tolong ya, saya pakai istilah ini jangan tersinggung. Wanita itu pasti lebih perasa dari pria, betul? Tapi ada pria yang perasa juga. Nah, saya pesan, seperasa-perasanya saudara sebagai suami, jangan larut ikut perasaan istrimu, jadilah betul rumah tangga. Ngerti maksudnya? Ya atau tidak? Harus tegas. Ambil keputusan. Dan itu luar biasa. Peris mau nambahkan lagi? Ya ayo. Pasti ada. Ini berkaitan dengan, saya kira yang disampaikan Axel itu dilantik jadi kepala. Ini yang tertinggal yang mau saya sampaikan, authorized dealer. Tadi malam ada ya, laptop dibawa. Nah, jadi dengan kita sudah disiapkan sebelum kita ada, berarti sebenarnya bagi dunia ini kita dulu resmi dari kerajaan surga. Ini gitu kan? Kan kita yang sudah disiapkan sampai selesai. Saya tidak panjang, teman-teman. Pasti ada yang gagal, yang apa seperti saya. Tapi jangan lupa teman-teman itu tidak. Ada orang yang mencari kita untuk mencari jalan mana yang harus ditemukan yang benar. Nah kalau kita tidak terlena dengan kita punya kesedihan, dengan kita punya masalah, lalu pelanggan ini dealer yang tidak resmi mereka pergi ke agama lain, ke dukun, paranormal. Padahal kita sudah menjadi dealer resmi. Memang Tuhan Yesuslah diutus Bapak jadi dealer, tapi setelah beliau pergi, kita sekarang menjadi dealer. Saudara dealer itu
supaya pelanggan tidak pergi kepada dealer yang salah atau servis pinggir jalan yang tidak resmi. Nah, beberapa waktu ini saya dikira psikolog. Jadi saya rasa bersalah, akhirnya saya mengaku saya bukan psikolog. Kalau saya dijebak nanti mana keanggotaanmu nomor kan, jadi saya salah jadinya secara legal dunia ini ya. Tapi mungkin dari segi firman mungkin iya ya, mungkin iya saya mengerti sedikit. Nah, jadi ada, saya tidak sombong bilang, beberapa latanya yang segala macam agama, yang mau cerai, konseling, yang gila, rekomendasi dari Amin. Sekarang sudah gilanya sudah berkurang, sudah bisa salam. Yang tadinya datang ketawa. Jadi masalahnya, ini ada masalah. Dia yang masalah. Ditunjuk bapaknya. Kita mau ngapain? Ini nama ngapain? Kalau begini kurang sakit, nanti pulang. Coba pertemuan pertama seperti itu sampai 5 kali pertemuan seperti itu. Tapi datang lagi dia. Harusnya kan tidak usah datang. Ya sudah. Akhirnya sampai sekarang dia sudah, bapaknya yang bilang ya bukan saya. Terima kasih Pak. Sekarang dia sudah ikut gereja, sudah normal lah, sekalipun tidak 100%. Nah maksudnya, kan saya bukan psikiater, saya bukan psikolog. Yang saya sampaikan yang tadi firman Tuhan, saya ajak nyanyi, saya khotbah, lalu saling tukar pikiran. Nah, saya menjadi bilang, saya tanggung jawab. Meskipun masalah saya masih banyak dan belum selesai, tapi saya juga punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab sebagai direktur resmi dari kerajaan sorga. Terima kasih Aksa. Menjadi laki-laki adalah dealer bagi istri dan anak-anak. Dan bagi tetangga bagi orang tua kenapa? Kalau sudah satu bawa korban yang Pepsi untuk di depan. Jadi Charger ke nggak apa-apa. jadi sebenarnya berhubungan sama ibadah hari kita. Karena aku paling ingat kata-kata yang Bapak telepon waktu Papa meninggal itu. Papa telepon bilang, kamu akan tahu suatu saat kenapa hal ini terjadi. Itu rahasia Tuhan. Dan ya udah, aku percaya. Intinya suatu saat semuanya akan masuk akal. Amin. Dan dengan adanya ini aku bersyukur bahwa kita itu berkecukupan. Kalau hal itu tidak terjadi, kita nggak tahu. Karena balik lagi ke ayat yang tadi, Mas Mon. Kita ini sudah dari awal sampai dari sebelum makan sampai mati sampai kita selesai, itu aku sudah kayak ya sudah kan, mau apapun yang terjadi, mau masalah ini, mau ada masalah itu, ya ngikutin saja alurnya. Mau dibawa kemana, ya balik lagi bahwa semua ada masanya. Gak mungkin kita di atas terus, di bawah terus. Jangan masalah itu kayak Pak Bibi, gak usah dicari, pasti datang. Ya paling saya cuma kalau saya menyampaikan bahwa nikmati saja itu benar. Mau enggak seenak-enaknya gimana. Ya memang imbang lah, masa enak terus oke. Jadi kalau untuk saudara sekalian mau apa masalah atau apa ya santai saja lah. Memang lagi masanya masalah. Ya toh. Ini bisa lagi ada masalah. Setelah berapa saat ya, saya ini tanya kepada Excel, tapi setelah dia jawab saya menyesal kenapa tanya. Apa yang saya tanya? Boleh nggak Papa tahu
tanggung jawab beban kredit papamu itu berapa? Saya cuma tanya. Gitu dia sebut. Nyeselnya gimana? Saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa saya? Lu ngerti nggak maksud saya? Apa? Tepsi ada. Saya rasa berdosa betul. Tapi setelah jalan beberapa bulan, saya tanya lagi, bisa. Dan Endang menciptakan betul, hebat dia Excel. Lalu Ivan menjadi saksi. Itu lagi. Jadi pria-pria siap. Maka itu kalau ada kasus di sosial masyarakat kita, tiap kali ada yang bilang harusnya kamu itu bertanggung jawab. Itu untuk laki atau untuk perempuan? Laki-laki. Yang jadi perempuan katakan merdeka. Karena kenapa tidak ada perempuan dimintai tanggung jawab dan keputusan. Nah, seperti pengalaman Pak Menis, psikolog. Iya, maaf ya saudara, bukan saya mau ikut-ikut, tapi fakta. Dengan cara Tuhan membawa saya bisa konseling orang-orang. Orang itu nggak percaya kalau saya itu nggak pernah kuliah psikologi, jangan kuliah ijazah juga, tapi dari firman. Saya belajar tentang psikologi itu dari Alkitab. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara. Nah, sebelum nanti kesaksiannya Mas hari ulang tahun yang ke-50, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Itu tidak fotomu waktu ulang tahun yang lalu. Nanti, biar tutup dulu. Yuk kita baca dulu. Iya, Edo. Bagus. Ya, tadi saya dapat foto di Facebook.